Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin qala al-mu'allif ta'ala wa nafa'ana bihi wa fid daraina amin. Al-hadisul khamsuna utai hadis kang kaping 50 iku udmullaha wa antum muqinun bil ijabah. Udmu padha ndongao sapa ya sira kabeh Allah ing Gusti Allah Ta'ala wa antum hale utai sira kabeh iku muqinuna padha yakin kabeh yakinake bil ijabati kelan ijabahing donga wa lamu lan ngertiyo sapa ya sira kabeh yen Allah Ta'ala temen setune Gusti Allah Ta'ala ing temen setune Gusti Allah Ta'ala iku la yastajibu ora mrih nyembadani sapa ya Gusti Allah donga ing donga swiji mingkol bin saking ati ghafilin kang lali lahin tur lelahan. Rawis ngriwayatake hadis sapa Tirmidzi ngan Abi Hurairah. Al hadisul awahidu wal isruna wal khamsuna. Ode hadis kang kaping 51 iku idza atakallah. Idza ataka ing dalam nalikane paring ing sira. Ida takain dalam nalikane paring ing sira sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala malan ing bondo falyuro mongko becik den tingali opo asaru nikmatillahi ta'ala labete nikmate Gusti Allah Ta'ala ngalaika ing atase sira wa karomati lan kamulyane malan Rawang riwayatake sapa Hakim ngan Walid Abil Ahwas. Al hadis tsani wal khamsuna te hadis kang kaping 52 iku idza ataitum shalah. Idza ataitum ing dalem nalikane nekani sapa ya sira kabeh. Nglakoni nekani sapa ya sira kabeh sholatain salat Yufa'alaikum mongko netepono sapa ya sira kabeh. Fa'alaikum mongko netepono sapa ya sira kabeh bisakinati kelawan sakinah anteng. Fama mongko utai rekangat adroktum kang nemoni sapa ya sira ingma. Yufasolu mongko salato sapa sira ingma adroktum. Wa ma uti rekangat fa'atakum kang pot apa yuma ing sira kabeh ya fa'atimu mongko nyempurnakno sapa sira kabeh ing ma rawang riwayatake hadis sapa Syekhani Imam Bukhari Muslim. Al hadis salis wal khamsuna ta hadis kang kaping 53 iku idza hawallahu abdabtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Ida ahabbain dalam nalikane tresna nalikane demen sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ngabdan ing kawulane ya ibtalahu mongko nyoba mongko njajal sapa Gusti Allah ing ngabdun liyas mangat drapun supaya yen to mirengake sapa ya Gusti Allah tadarru'ahu ing DP ning abdun ing Gusti Allah. Rawing riwayatake hadis sapa Al-Baihaqi ngan Abi Hurairah. Al hadisur bin wal khamsuna. Utai hadis kang kaping 54. Iku idza ahsana rajulu. Idza ahsana ing dalam nalikane bagusi sapa ar-rajulu wong lanang as-sholata ing salat fa atamma nuli nyempurnaake sapa si rajul rukungaha ing rukuke si salat wa sujudalan nyempurnaake ing sujude salat ya qolat
mongko matur sop opo as-sholatu sholat. Rupaning ucapaning sholat hafadhoka hafidhokallahu kama hafidtani. Hafidhoka muga-muga ngreksa ing sira. Hafidhoka mugi-mugi ngreksa ing sira sapa Allahu Gusti Ta'ala kama hafidtani kaya ulih yen to ngreksa sapa sira ing ingsun. Fatur fangu nuli den angkat apa ya salat. Wa idza asa'alan ing dalem nalikane gawe ala sapa sing abdun as-sholata ing salat. Falam yutimma nuli ora nyempurnake sapa sing abdun rukunga ing ruku'e salat wa sujudalan ing sujude salat qolat mongko ngucap apa as-sholatu salat. Rupaning pengucaping salat doya'akallahu kama doya'tani doya'aka muga-muga nyiak-nyiakake ing sira. Mugi-mugi nyiak-nyiakake ing sira sapa Allah Gusti Ta'ala kama doya'tani kaya ulih nyiak-nyiakake sapa sira ing ingsun. Fatulafu mongko den nuli den lempit. Fatulafu nuli den lempit apa ya salat kama yulafu kaya ulih den lempit. Kama yulafu kaya ulih den lempit apa asau budodot pakaian ya. Al-kholaku kang bodol kang amoh. Fayudrobu nuli den pukulake. Fayudrobu nuli den pukul sapa ya ngabdun. Fayudrobu mongko den pukul biha kelawan as-saubul kholak ataupun salat kang den aniaya den alake. Opo wajhu wajahe sing abdun. Rawang riwayatake ing hadis sapa Atoya Lusi ngan Mubadatub Nusomit. Al-hadisul khamisatu wal khamsuna. Al-hadisul khamisu wal khamsuna. Utai hadis kang kaping 55 iku idza adzanal muadzinu yaumal jumu'ati arromal ngamalu. Idza adzana ing dalam nalikane adzan sapa al muadzinu tukang adzan si muadzin yaumal jumu'ati ing dalam dinane Jumat haruma mongko haram apa al ngamalu megawe. Rawis ngriwayatake ing hadis sapa At-Tilami Imam Tilami. Al-hadisus sadisu wal khamsuna idza ataita maj'aka fatawaddu wudu akalis sholati ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut pada mutolang ningali ngilmu niku langkung sae katimbang ningali perkara sing karena ngilmu niku luhur orang ana sing luhur-luhurake sudah luhur dengan sendirinya. Semua teratur karena ilmu itu sifatullah. Al-ilmu sifatullah wal ngamalu sifatul ngabdi. Ilmu itu sifat Allah. Adapun melakukan ilmu itu perilaku hamba. Ya, antara ilmu dengan hamba mulia mana ya tetap mulia ilmu karena sifatullah. Ilmu adalah sifatullah. Sehingga dengan mutolanga itu akan menghasilkan tazkirah untuk mengingat apa malih toh teng ngriku niku kita sekarang di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadhana kan. Wa barik di sini kan Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah kita nah ya. Lah makna barokah ya
secara lisan ngarep ya nak mau wasiyadah, tumbuh subur ataupun tumbuh mundak-mundak, bertambah itu secara lisanul Arabiyah. Terkadang lisannya orang Jawa sendiri berkah adalah yo dadi kepenak uripe, yo dadi subur dagangan, subur tanamannya, itu tidak, tapi ziyadatul khair minallah. Ya. Layu laumilallah, jadi tambahin kebaikan dari Allah yang kita itu tidak tahu dari mananya, di tempat mana, melihat apa, mendengar apa, merasakan apa, lagi apa, tidak tahu kita itu di mana letak barokah itu. Tapi mundake keberkahan, mundake kebaikan, bukan kenikmatan semata-mata kenikmatan duniawi, melainkan tingkat takoruban ilallahnya seorang hamba, tingkat pendekatannya seorang hamba. Mungkin dari sakit bisa barokah, karena dari sakit bisa muhasabah, bisa menghitung-hitung umur, bisa menghitung-hitung hak orang lain yang kita makan tanpa seizinnya. Ini yang dikatakan sakit pun bisa mengandung mubarakah, mengandung keberkahan. Sehat bisa barokah karena sehatnya buat mutolangah kitab, mutolangah ilmu, mudakaroh bareng, munadoroh bareng-bareng, adu nalar, jajal nalare sepira, dari kadas nih kawan. Jadi di sini karena ada hadis yang ke 54, yang ke-54 ini, idza ahsanar rajulu as-sholata fa'atama rukungaha. Tatkala laki-laki, kenapa sih tidak perempuan juga? Karena laki-laki mewakili semuanya. Laki-laki itu qawwamuna 'ala nisa, lebih diberi kelebihan oleh Allah dibandingkan perempuan. Jadi ada kelebihan-kelebihan sehingga cukup yang disebut di sini itu ar-rijal. Tatkala laki-laki ini mewakili semua laki-laki dan perempuan. Asanas rajulus sholata fatama rukungaha wa sujudaha, lalu menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya. Jadi tatkala wudu sudah belajar, tatkala kita ya, ataupun seseorang menyempurnakan sholatnya, menyempurnakan rukuknya, posisi rukuknya, bacaan rukuknya, tumakninah rukuknya dan tumakninah sujudnya, apalagi di setiap sujud akhir, maka sholat itu merasa berterima kasih sekali pada kita yang menyempurnakan sujud dan rukuknya. Rukuk dan sujud ada tingkat tadoruk, dan tadoruk yang terendah adalah tingkat sujud. Sholat berdoa pada Allah, hafidzokallahu kama hafidtani, ya Allah, mudah-mudahan engkau menjaga si rajul itu seperti halnya si rajul menjaga saya. Di sini itu ada munadharah kita ataupun kepahaman, penalaran pada diri kita masing-masing. Sholat ngomong ya, kok sholat bisa ngomong? Bukankah sholat itu sebuah pekerjaan perintah oleh Allah, kita disuruh oleh Allah untuk melakukannya. Pertama yang kita bahas itu keridhaan kita. Kita bisa merasakan sholat itu sholat itu indah, ataupun paling tidak itu nyaman, sakinah, ataupun bisa tumanina. Pertama kita ridho pada Allah. Ridho dalam ukuran mengimankan pada qada dan takdir Allah.
Dari kecil dilahirkan dari kalangan apa sampai segini tuanya, sehingga kita itu meridhoi semua hakikinya Allah yang menjalankan. Dari keridhaan itu wa insyaallah kita itu akan ridho dengan perintah-perintahnya Allah dan ridho meninggalkan larangannya Allah. Nah, keridhaan ini akan meningkatkan bentuk karena Allah sudah ridho, maka akan terjaga oleh Allah dan Allah akan mengarahkan kepada bentuk-bentuk yang di dalam keridhaan Allah. Contoh bahasan iktimad, sandaran ataupun iktimad menggapai sebuah sesuatu. Ibadah terkadang punya gapean ataupun punya keinginan menggapai sesuatu. Itu iktimad. Ketanggenan, menginginkan. Kenapa sholat, kenapa ibadah, amal, soleh, dan seterusnya? Karena kepingin tana'um fil jannah. Kepingin enak-enakan di dalam surganya Allah. Kepingin tidak enak-enakan di dalam nerakanya Allah. Oh, berarti Anda beribadah karena melihat diri Anda itu tidak menginginkan rekasa. Nah, itu iktimad yang pertama. Itu pun masih madmu, masih terbentuk winada. Oh, karena ibadah ingin menggapai sesuatu. Nafsu kita yang mengatakan, kitanya melihat diri kita kepinginnya yang ke situ. Iktimad yang kedua, kepingin jadi orang yang kasaf, busul, nyampe pada Allah, mengejar target amalia, supaya seperti ini, untuk kasaf, untuk wusul pada Allah, sehingga terbuka ilmu Allah, ladunia, bisa seperti ini. Itu pun termasuk iktimad yang masih winodo. Karena posisinya masih melihat dirinya sendiri. Nah, lalu iktimad yang dibenarkan, itu iktimad secara hakikinya, yaitu kita melihat diri kita, tapi melihat pekerjaan kita itu dhahiron wa batinan adalah mutlak. Yang mengerjakan itu Allah. Berarti kitanya yang tidak ada. Kemarin sudah kita singgungkan, kalau kita kok tertarik kepada sesuatu, yang sesuatu itu adalah bentuk amaliyah yang diridhoi Allah. Sebenarnya Allah sendiri yang sudah menarik kita. Nah, sekarang keintimadan kita, penggapai kita, ataupun kepada sadaran tendentasi kita itu bukan tendentasi pada diri kita. Kita seringkali melihat diri kita untuk sesuatu yang kita cita-citakan. Secara hakikinya dhahiran wa batinan af'aliyah kita, pekerjaan kita lahir, pekerjaan kita batin, pekerjaan yang dihasilkan dari pekerjaan lahir, hakikinya Allah yang menjalankan. Jadi yang dilihat itu apa? Yang kita lihat mencari ridho dan rahmat Allah, supaya ada takoruban ilal Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban, kan seperti itu. Sesuatu yang bisa takorub ilallah itu namanya barokah. Letaknya di mana? Mungkin sakit bisa jadi berkah, sehat bisa jadi berkah, kaya miskin pun bisa jadi berkah. Sakit bisa jadi laknat tatkala sakit kita itu tidak ridho pada Allah. Sholat pun demikian. Kalau kita sholat sudah ridho, dengan pertama adalah ridho dari takdir yang sudah digarisbawahi oleh Allah. Mesti takdirake, tapi bukan berarti ngelelak, tetap berusaha. Tapi sebenarnya tidak ada asalnya, tapi lahir dan batin semuanya perintah Allah. Dijalani ridho dengan takdir Allah, wa insyaallah kita juga ridho dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga tatkala menjalankan sholat, wasarimu ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Jadi
gancangan gagian tumuju maring maghfirahipun Gusti Allah, yaitu apa? Memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat adalah gancang cepet-cepet masuk kepada keridhaan Allah, masuk ke barokahnya Allah. Nanti memperbaiki di bulan Rajab, memperbaiki di bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dilimpahkan berkah bulan Rajab dan Sya'ban untuk menjemput wabalighna Ramadan. Sudah didoakan panjang umur dalam kondisi barokah, mulyaning bulan Ramadan, sehingga persiapannya dari Rajab Sya'ban untuk ke Ramadan. Tatkala sholat kita perbaiki, sholat itu hafidhakallah kama hafidhani. Sholat akan menjaga pemiliknya. Sholatnya yang menjaga kepemilikan orang itu, bukan orang yang menjaga sholatnya. Tapi tatkala sholat yang idza asa'a sholata, tatkala sholat itu dianiaya, jelek rukuknya, jelek sujudnya, maka sholat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka sholat pun merasa teraniaya, sehingga sholat pun minta pada Allah, dayya'akallah kama dayya'tani, Allah aniayalah dia seperti dia menganiaya saya. Maka sholat dilempit oleh Allah seperti gombal, lalu dipukulkan kepada wajahnya orang yang sholat, sehingga sholatnya tidak bisa mencegah keji dan perbuatan mungkar, termasuk orang-orang yang khosirun, kapitunan ataupun merugi, ataupun termasuk golongan sing mendolimi dirinya sendiri. Jadi wasaring wili maghfiratin rabbikum termasuk gancangan gagian ayo podo memperbaiki sholat, memperbaiki birrul walidain, memperbaiki silaturahim, memperbaiki sesuatu apapun yang di situ itu untuk taqarruban ilallah. Taqarruban ilallah, yang biasanya suka wiridan, menginginkan kenikmatan surga, itu kita mulai distandarkan. Yang tadinya pengingin suka wirid dan seterusnya menginginkan cepat busul maring Gusti Allah, dikasaf ngilmune supaya laduni, kita standarkan, wis ndak usah seperti itu. Kita itu melihat pekerjaan yang kita kerjakan adalah hakikinya Allah sendiri yang mengerjakan. Apakah selain Allah punya pekerjaan? Tidak ada yang punya pekerjaan, semua adalah pekerjaan Allah. Maka lihatlah diri kita, tapi yang terlihat bukan diri kita. Al-fanaknya yang kita gunakan untuk al-baqo bilahnya. Jadi sholat alhamdulillahirabbil alamin, dengan keridhaan Allah, namanya kita ridho dengan nasib yang sudah ada, dengan cerita dari lahir sampai sedewasa ini, setua ini. Jadi meninggalkan dersulah, karena ada amalia yang sifatnya sepele menurut kita, tapi sangat besar menurut Allah, yaitu dosanya dersulah ataupun putus asa. Jadi ridho dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sehingga hati kita diridhoi oleh Allah, dan ridho itulah kita juga ridho menerima perintah Allah dan larangan Allah, sehingga seksama insya Allah dengan as-sakinah. Ada as-sakinah fama adraktum ila akhirih, ada ketenangan, ada kenyamanan, karena semua adalah pondasi dasar untuk mengenal diri adalah tidak mengenal diri masing kita. Hakikinya yang menjalankan semuanya adalah Allah, seperti itu. Maka di atas itu idza atakallahu malan fal yuro asaru nikmatillah alaika wa karomatih. Tatkala Allah mendatangi dengan harta, maka lihatlah ataka datang ke kamu, berarti apa? Memberi ke kamu.
Jangan melihat hartanya itu, tapi lihatlah nikmatnya Allah. Lihat Allahnya. Tatkala kita beribadah, melakukan sesuatu, jangan melihat ibadahnya kita ataupun saya yang merasa melakukan. Kita kerja dari pagi sampai sore mendapatkan uang dari siapa ya? Dari si A yang membayar saya. Tapi kita itu berani mengucapkan ini fadl dari Allah, Allahnya. Karena yang tidak mungkin lah kita itu tumbuh dengan sendirinya, kuat dengan sendirinya. Semua pekerjaan Allah, insya Allah paham nih. Jadi apa sih barokah? Wajib bagi kita itu mempercayai adanya syafaat, wajib bagi kita mempercayai adanya mukjizat, wajib bagi kita mempercayai adanya barokah, ziyadatul khair min Allah, kebaikan dari Allah, tambah-tambah apik dari Allah. Khair di sini bukanlah semata-mata urusan duniawi, melainkan bertambah takorub maring Gusti Allah. Hati kita itu tambah terasa dekat pada Allah, sehingga semuanya berani mengatakan lahir dan batin ini dari Allah, tapi tidak meninggalkan sosial kita selaku manusia. Jadi kita itu kok tertarik kepada sesuatu yang ilmu ataupun apa, Allah sendiri yang sudah menarik kita. Bukan karena ditarik oleh Allah sehingga kita itu tertarik. Kita ridho dengan takdir yang sudah ada, maka Allah ridho pada kita, sehingga sifat ridho tersebut itulah untuk menjalankan iktimad itu lebih mudah, bukan satu ilmiah saja. Iktimad, sandaran ataupun menggapai sebuah sesuatu. Kalau kita itu menggapai seperti ini, supaya seperti ini, itu masih madmum badan binodo. Iktimad yang paling sahih itu iktimad kita hanya pada Allah. Alhamdulillah Allah menggerakkan seperti ini. Cara cetane nggih melihat kepada ketiadaan kita masing-masing. Gerak kita semua adalah pekerjaan Allah. Jadi barokah artinya keberkahan adalah dari Allah, sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Allah. Seperti halnya pada waktu Rasulullah sahabat lagi kehabisan air, mencari air, sampai datangnya waktu ngasar belum mendapatkan air, hanya sedikit air yang masih sisa di tempayannya. Lalu asta mulyane Rasulullah dimasukkan kepada itu, dan mancurlah dari driji-driji Rasulullah berupa air. Apa yang oleh Rasulullah dikatakan, ya monggo wudu, al barakatu minallah, al barakatu minallah. Barokah itu dari Allah, barokah itu dari Allah, barokah itu dari Allah. Mengajarkan tauhid pada sahabatnya, barokah itu dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari pohon, bukan dari apapun, tapi dari Allah. Walaupun objeknya barokah itu bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk asta mulyane Rasulullah, objeknya berbentuk pada makhluk apapun, tapi simbolnya barokah itu dari Allah, objeknya terserah Allah. Mungkin kita rubung duduk seperti ini, mungkin objeknya ada di kopi, mungkin objeknya ada di air, ataupun mungkin objeknya ada pada makanan di dalam toples ini. Itu objek, tempat Allah menaruh barokah. Barokah itu mutlak dari Allah. Insyaallah paham ini nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.